Bismillahirrahmanirrahim. Baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berdua dari kelompok alkohol mau menjelaskan apa sih itu alkohol. Lalu kita lanjut ke tata nama. Boleh dicatat biar ada ingat. Pertama ada reaksi, siap ya Mas ya. Aku tuh biasanya nah, jadi sebagai contoh metana. Nah, itu gugus hidroksil namanya jadi asam metanoat. Gugus hidroksil kan namanya. Nah, ada itu jadi OH bukan guru. Nanti itu ada etana jadi asam etanoat. Lalu propana menjadi asam pada atom karbon. Lalu gimana sih cara penamaan asam etanoat sendiri? Nah, yang pertama itu kemudian ada tata nama yang jelas sama Pak. Katanya terpanjang yang tidak sih di sini itu ada rumus umumnya alkohol itu itu mengikat dua rumus umumnya itu ini CN rumus umum alkohol ya ada CN H2 2N CN H2N CN H2N plus 2O. Ya. Lalu ada jenis-jenisnya alkohol. Ini jenisnya pertama itu. Jadi alkohol itu ada tiga. Jadi ada asam dan alkoholnya. Lalu nama cabangnya. Ada empat. Lalu nama cabang. Ada alkohol tersier sama polialkohol. Kayak yang tadi itu. Sebagai contoh CH3 sekunder tersier sama CH2 metil. Yang pertama itu ada alkohol OH. Untuk penamaannya kita yaitu melihat yang pasti terdapat pada karbon gugus hidroksil min OH dulu gugus hidroksil min OH ya ini seperti ini berapa nomor 3 nomor 4 terikat pada itu primer yang primer itu hanya jadi asal berkaitan pada satu karbon yang berkaitan sama satu karbon lainnya. Berarti satu-satu ya? Ya, satu-satu. Contohnya itu ada C2H5O3 banyak ditemukan di minuman alkohol dan antiseptik. Nah, itu karbon dari alkoholnya itu kan OH-nya. Nah, tambah satu lagi itu C2H5-nya. Jadi C2H5 OH ininya kan berkaitan sama gugus hidroksil dari si alkohol kita sendiri. Nah, gugus karbonnya itu C2H5 karena berkaitan dengan gugus hidroksil jadi C2H5 ini ya itu dari si alkohol yang ada dalam air. Contohnya itu yang kedua itu titik bilik dan titik karena tekanan yang kuat atau asam karboksilat maka banyak ditemukan di minuman alkohol dan dari alkohol yang bersesuaian. Lalu yang ketiga dari segi sifat mudah teroksidasi asam karboksilat punya daya antara lemak artinya dia merupakan elektrolit lemak karena asam karboksilat terionilisasi sebagai dia dalam air. Yang keempat itu ada alkohol sekunder. Yang kelima asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen dengan sesamanya serta terikat pada karbon sekunder yaitu karbon yang hanya berikatan dengan dua atom karbonnya. Kalau satu atom
asam karboksilat termasuk Itu asam dua lemak. atom karbon. Yang kedua reaksinya dengan basa. Contohnya Atom H dari gugus karbonis ada bisa dengan mudah C3 dijadikan program H8 juga menggunakan garam. Reaksi antara asam karboksilat dengan basa Ini adalah kan sudah jadi satu kan? Ketiga, reaksi Sering digunakan sebagai pelarut. merupakan reaksi pembentukan es oksidasi asam karboksilat dengan alkohol. Pada reaksi ini, atom H dari gugus COOH Kemudian juga ada diambil alkohol dari alkohol. tersier. Lalu, ini salah tulis ya yang keempat ya. Gugus hidroksil Ya, terlihat pada 15 Celsius, yaitu karbon berikat dengan 3 atom karbon lainnya. lalu lanjut ke kegunaan. Renal 1 Asam karboksil memiliki kegunaan di bagian tiga dalam ada kehidupan kita. Berikut kegunaan asam karboksilat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama di industri makanan dan minuman, digunakan sebagai pengawet makanan, perasa dan pengasahan. Asam asetat digunakan sama untuk membuat seperti cuka. yang alkohol Yang kedua di industri farmasi, ini, tetapi digunakan alkohol untuk ini membuat sulit obat-obatan teroksidasi, seperti beda sama aspirin yang dan terapi. alkohol primer. Yang ketiga ada industri karet. Kalau yang Asam asetat primer digunakan sebagai kan koagulan di industri karet. ya yang sekunder itu kan bisa Koagulan, oksidasi kan. oh iya, Kalau yang ini tersier jadi itu sulit untuk teroksidasi dibandingkan alkohol lainnya. koagulan. Karena kepolangannya itu lebih mudah Koagulan. yang tersier. Kemudian yang keempat ada polialkohol. Senyawa organik yang mengandung lebih dari 1 gugus hidroksil OH dalam setiap Lalu vakum ester asam karboksilat seperti mesil dan etil benzoat digunakan di industri vakum ini. Selebihnya ya jatuh ke teman saya. Ya maaf nanti di lain kita kembali. Selanjutnya juga nomor berapa nih tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang kelima itu di industri kosmetik. Asam benzoat digunakan untuk membuat produk kosmetik. Mungkin ini buat ya salah. Selanjutnya industri plastik digunakan sebagai bahan baku sintesis plastik. Lalu ada pembuatan serat digunakan sebagai bahan baku sintesis serat. Selanjutnya pembuatan pilot. Asam heksanediol digunakan untuk memproduksi pilot nasional. Jangan aja digunakan pembuatan zat warna. Asam oksalat yang digunakan sebagai pembuatan zat warna. Lalu pemupukan daun. Asam karboksilat LMW nggak tahu juga dari apa digunakan untuk ya itu daun. Terus yang terakhir di industri tekstil itu digunakan untuk membuat rayon. Nah, rayon kan ya kan dari rayon di posisi mana tengah kan? Ada ini kenapa rumusnya itu kan seperti yang kita tahu alkohol itu kan turunannya turunan dari alkananya. Jadi yang seperti kita tahu Kelompok sebelah diam please. alkohol itu kan turunan dari alkana yang dimana itu CnH2n digunakan pada alkana Dua. ya Karena itu kan CN H2N hidrogen pada alkohol itu kan CnH2 dan kurang 1 saat diisi dengan NiOH. Tapi industri OH-nya ini itu membawa tambahan satu atom oksigen dan 1 atom hidrogen. Karena apa OH itu Terus namun, iya, akibatnya jumlah atom hidrogen tetap sama seperti alkana dengan tambahan 1 atom oksigen, maka rumus alkohol menjadi Oh, iya, mana ada contohnya? Lalu ada contohnya polialkohol itu gimana guys?
8,3. Gliserol ini sering digunakan dalam industri kosmetik, farmasi, dan makanan sebagai pelembab. Yang ketiga ada sorbitol dan banyak digunakan sebagai pemanis dalam makanan rendah kalori dan produk farmasi lainnya. Terus yang keempat ada mannitol yang digunakan dalam industri farmasi sebagai diuretik atau dalam makanan sebagai pemanis. Oke, selanjutnya ke sifat-sifat alkohol. Yang pertama ada sifat kimia. Yang pertama, dehidrasi alkohol. Proses pelepasan hidroksil NH dari alkohol dengan bantuan asam sulfat tetap dan suhu tinggi. Alkohol akan menghasilkan alkena dengan suhu 180 derajat atau 140 derajat Celcius. Reaksi ini melibatkan pelepasan atom hidrogen dari alkohol. Yang kedua ada oksidasi alkohol, digunakan sesuai dengan jenisnya. Kan seperti yang tadi ada alkohol berat, sekunder dan tersier. Untuk alkohol primer menjadi aldehyda atau asam karboksilat. Yang alkohol sekunder ketika oksidasi itu tidak mudah teroksidasi. Terus alkohol dengan natrium atau kalium. Alkohol sering bereaksi dengan lambang natrium atau kalium menghasilkan senyawa alkoksida dan hidrogen H2. Yang berikutnya ada alkohol bereaksi dengan esterifikasi. Alkohol bereaksi dengan asam alkanoat mengandung ester yang dapat menghasilkan ester dan air. Kemudian ada sifat fisiknya. Lalu ada sifat fisiknya. Yang pertama itu ada titik didih alkohol itu relatif tinggi karena akibat langsung dari adanya daya tarik intermolekuler yang kuat. Dilihat titik didih adalah ukuran kasar dari jumlah energi yang diperlukan untuk memisahkan suatu molekul cair dari molekul terdekat. Apabila molekul terdekatnya melekat pada molekul tersebut dalam bentuk ikatan hidrogen, maka dibutuhkan energi yang cukup besar untuk memisahkan ikatan tersebut. Lalu ada titik fisiknya. Alkohol dengan massa molekul rendah dapat larut dalam air dengan baik. Larutan ini lebih disebabkan oleh ikatan hidrogen antara alkohol dan air. Semakin panjang rantai karbon, maka semakin larutan dalam air. Rantai karbon yang cenderung panjang itu menyebabkan semakin kecilnya larutannya dalam air. Makin panjang rantai karbonnya, makin susah lari dalam air. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama itu bidang kesehatan. Alkohol biasanya sebagai antiseptik seperti kemudian alkohol efektif membunuh bakteri dan virus dan digunakan untuk membersihkan luka dan sterilisasi alat medis. Banyak kan soal sterilisasi itu jadi warna kuning. Alkohol yang warna kuning tuh yang Revanol. Kan betul kan antiseptik kan? Ya itu kalau buat luka. Kalau yang buat medis itu biasanya yang biasa biasanya Ya alkohol yang buat Kalau yang buat minum. buat minum udah ada mas. Oh ada nanti bagian makanan dan minuman. Yang kedua itu digunakan dalam bentuk perawatan kulit dan kosmetik. Terus ada di pembersih. Alkohol dapat digunakan untuk membersihkan permukaan, menghilangkan noda filter dan membersihkan peralatan elektronik. Water apa ada alkoholnya? Lebih ke pegangan sih tadi. Ya, kalau pembersihan itu kayaknya menghilangkan noda tinta itu bisa aseton.
menghilangkan noda tinta. Tapi kalau kayak putih ya kayak putih kalau misalkan biasa itu kan juga bisa kan menghilangkan tinta di mata. Iya. Kalau itu ada apa ya? Cara apa ya kalau misalnya cadangannya lah. Kalau misalnya ada alkohol bisa menghilangkan itu. Tidak sebesar alkohol tersebut. Kemudian ada industri. Bagian industri itu etanol digunakan sebagai pelarut untuk industri dan bahan alternatif. Kemudian ada dalam bidang makanan dan minuman berfungsi sebagai bahan pengawet dan komponen utama dalam minuman beralkohol. Kayak miras. Tapi miras nggak boleh ya. Iya, tidak tahu ya. Ya minuman bintang gitu. Itu ada alkoholnya sedikit ya, cuma 0,4% apa ya? Berapa? Berapa? Tinggi dah. 0,4% ya. Miras apa? Bukan. Bintang termasuk miras kalau yang Ada bantuan nggak? Jadi ternyata itu fungsi minuman beralkohol itu ada fungsinya guys. Yang namanya fungsi sosial dan budaya. Itu biasanya kayak dibuat tradisi atau ritual begitu loh. Jadi tidak semuanya berdampak buruk lah. Dan cuman kayak buat mabuk-mabukan aja. Biasanya ada mungkin di negara-negara barat ya dijadikan sebagai bagian dari tradisi atau ritual. Ya biasanya ada itu tradisi biasanya kalau lagi perayaan Ya biasanya di negara-negara barat lah ya. ya Karena kan itu oh iya soju nah soju. kemudian ada fungsi psikologis. Yang pertama itu efeknya buat relaksasi. Mungkin lagi stres ya kalian. maksudnya lewat pak. Ya tidak apa sih pak. Kalau mau jualin Terus, yang kedua itu ada peningkatan keberanian atau rasa percaya diri dalam dosis kecil kali ya. Dapat mengurangi rasa cemas atau hambatan sosial. Yang punya kecemasan yang terlalu tinggi ya. ya. Kami ini Konsumsinya kalau kebanyakan bisa dengan Bisa membahayakan. bisa mentek. Tidak sih kayak maksudnya tuh kayak efeknya tuh kayak bisa membunuh tidak sih. Iya. Banyak Setahunya aku ya kalau Gimana? kalian sering minum minuman beralkohol itu ya nanti bisa gelisah ya. Terus ya nanti kalau di masa tua bukannya nakut-nakutin tapi bener memang guys itu ya perutnya bisa kembung, isinya cairan besar terus kalian kulitnya itu kayak berubah Kuning jadi kulitnya. Nih, Ayo yang sering kayak minum-minuman gini ya. kayak gitu. Ini kuning ini enggak bukan. kan? Bukan. Beda kuningnya gimana? Kuning kayak Kuning kamu kuning kayak kuning yang kuning lah. Ini Kunyit, kunyit. Iya kayak kamu kayak habis kena kunyit tuh. Iya gitu. Iya iya guys kayak gitu. Ini alat apa lagi? Kalau kan mau latihan soal Tanaman dulu. Tata nama itu ada yang rantai lurus, ada yang rantai bercabang. Nah, kalau untuk di rantai lurus, jelasin dulu ya. Nama diambil dari nama akana yang sesuai dan akhirannya itu diganti ol. Misalkan metana itu jadi ya, metanol. metana itu jadi metanol. A itu diganti ol. Ya, A-nya metana jadi metanol. Terus ya butana jadi butanol. Nah, itu posisi gugus OH-nya itu dinyatakan angka tapi itu harus dari gugus OH itu harus dapat nilai yang kecil. Nomor yang kecil itu. Kayak contohnya Atom karbonnya yang mengikat OH mendapatkan nomor terkecil. Jadi rantainya itu diurut dari OH yang paling dekat. Jadi yang paling dekat sama OH itu nomor 1. Ya. nah kayak gini. Ini yang nomor 1 yang mana? ini CH3 yang kiri. Yang sini kan? Karena ini OH. OH tidak dihitung tapi guys. Iya, ini kan setelahnya OH. Iya saya. Nah, betul. Jadi kalau kayak gini namanya apa guys? Nama Butanol. ya Kenapa tulisannya disebut adalah Kenapa disebut ada butanol? 4 Iya, betul. benar. Terus ada lagi dong harusnya apa ini? 1 butanol. Satu butan loh. Iya, butanol. Iya.
Mana bukan. Untuk yang rantai bercabang, penomoran dimulai dari ujung rantai utama yang paling dekat dengan percabangannya. Jika kubus OH terletak di tengah rantai utama, maka dimulai dari ujung rantai utama yang paling dekat dengan alkil. Jika lebih dari satu kubus fungsi atau cabang, sama diberi awalan di tri, tetra, sampai kayak biasa tuh kayak misalkan gini ya, langsung ke contoh. Sambil menulis contohnya, aku jelasin ya guys. Di alkohol ini kan turunannya alkana kan ya. Sebenarnya tata penamaannya sama sih kayak alkana, kurang lebih sama, cuma akhiran A itu diganti ol. Terus untuk penamaan rantainya yaitu gugus atom karbon yang mengikat OH itu harus mendapatkan nomor terkecil dari semuanya. Iya. Nah, sudah ada contohnya ya. Rantai utamanya yang mana? Itu. Yang kiri. Rantai utama dong. Rantai utama, ditanya rantai utama. Itu. C karbon terpanjang. Iya. Yang lurus. Nah, ini ya. Nah, lalu Berarti penomorannya dari mana? Dari ya, sebelah kiri. dari sebelah kiri. Berarti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Lalu penomorannya itu guys, urutannya dimulai dari gugus alkil. Ya. Alkil itu apa sih? Alkil itu percabangannya. Tuh CH3. Nah, CH3 itu ada di nomor berapa sih? Nomor 2. Berarti Berarti namanya apa? nama alkilnya. Nah, jadi tulisannya gimana? 2 metil. Lalu Setelah itu OH-nya ada di mana? OH-nya itu ada di rantai nomor berapa? 1. Yang mengikat di nomor berapa itu? 1. Berarti terus rantainya itu ada berapa? 5. Kalau 5 itu heksanal. Ya. Hexa itu Hepta. hexa itu Heptanol. Ayo. kasih contoh yang OH-nya ada di Ya. Tengah-tengah yang di tengah OH-nya. yang di Tengah ya? Iya. Ini berarti buat yang 3 jenis itu sama ya? Apa? Oh, jenis-jenis alkoholnya. Ya, yang tadi tuh yang tersier kayak sekunder. Oh, Ini sama aja. apa yang sama? Ini sebenarnya ke tatanan penamaan. Kalau alkohol kayak Lebih ke fungsinya ya, fungsinya sama. enggak sih, juga ada kaitannya ke rantainya juga kan? Iya, kayak kalau fungsinya kan ada yang berbeda tuh, ada yang bisa teroksidasi sama yang enggak. Jadi kita bahasnya ke Ilmu kita tanaman. cara penggunaan. Ini kan Nah, ini ya. kan nanti. Iya. Itu dong ini kan. Merem. Oh, ini yang OH-nya ada 2. Ini satu. Tapi di sini CH. CH3 dong, kok CH3? Ya. Iya, Pak. Ikan gini kan ya nih? Iya. Ya enggak kan? Iya, rantainya. Masuk ke rantai. Ya. Terus ini kan rantai utamanya ya. Iya. Sebenarnya OH-nya tuh bisa di mana aja. Iya, nah, cuma kayak yang tadi, jika gugus OH terletak di tengah rantai utama, maka dimulai dari ujung rantai utama yang paling dekat dengan alkil. Dari alkilnya, jadi Di kiri. Tetep kok guys, penamaannya tetep bukan yang dekat dengan alkil, tapi OH-nya tuh harus memiliki apa ya, atom karbon yang mengikat OH sesuai yang syarat yang tadi. Oke, oke. jadi kalau kayak gini gimana Naura? Dan Ber dan Kamil dan Afla, Iya. Iya, yang gimana? Heptanol. Hep, Tanol. kan berarti pinter. Ya, lalu Li, mau ngasih soal lain nih? Nggak usah. Aku nih, nggak bisa ya, nggak mau. Kasih yang panjang-panjang. Terus yang mana sudah dulu? Mana buku di stop dah itu ya. Aku Susah ya? review di dapur. Iya, Terima kasih dulu. Oh, ya udah. Iya, terima Terima kasih karena sudah menyimak penjelasan dari kelompok alkohol. Iya. Dan Iya. semuanya.
Berikutnya akan dijelaskan di balik layar. Review dulu guys. Review. Feedbacknya dari kalian. Kalau Dari ambil. kamu dari saya. Oh iya diambil gak sih? Enggak usah apa-apa. Jawab lah marah ya. Gimana setelah Perasaan saya dijelaskan dengan kelompok alkohol merasa jelas. Masuk ke kameramen. Iya. Yang awalnya lumayan tidak paham, sekarang agak paham. Semoga cepat paham ya Kamil. Nanti privat dah ke saya dah. Agak ya paham. alhamdulillah lumayan mantap, mudah dipahami. Mungkin ada kekurangan nggak apa-apa guys, sampaikan. Sampaikan dulu kekurangan dan kelebihannya dari Nah, bagus. Iya, kayak kameranya Naura bagus. Iya bagus, jadi bagus. Jadi bagus. Yes. Oke. Jadi saya tahu. Yes. apa itu alkohol. Jadi tahu kalau di alkohol itu ada 3 jenis. 4 ya? Ya. Ada Iya. 4 jenis. Ya terima kasih Naura. Yes. Nanti ada pertanyaan lagi di balik layar. Oke.